Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi STI Surakarta. Kita ketemu lagi di podcast pertemuan ketiga atau podcast ketiga, di mana pada podcast kali ini kita akan detail membahas customer segmentation atau market segmentation perusahaan tertentu. Nah, perusahaan kali ini kita akan membahas Unilever. Unilever adalah perusahaan yang wilayah operasinya itu berada di hampir seluruh benua ya, hampir seluruh negara itu ada produk-produk dari Unilever. Kemudian Unilever sendiri produk-produknya itu adalah FMCG seperti sampo, produk-produk pasta gigi, kemudian juga ada sabun, kemudian juga ada kecap begitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas Unilever secara umum atau Unilever yang wilayah operasinya itu berada di seluruh negara. Nah, market segmentation dari Unilever itu secara geografis tentunya akan dibagi menjadi beberapa bagian region. Yang pertama adalah untuk Amerika itu Unilever membagi dua wilayah operasi, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kenapa Amerika menjadi dua bagian? Karena untuk Amerika Tengah itu secara perilaku konsumen, Unilever mungkin menganggap perilaku masyarakat Amerika Tengah dengan Amerika Selatan ini mirip karena keturunan Spanyol, di mana rasnya adalah Hispanik, kemudian berbahasa Spanyol, memiliki kultur Spanyol yang kuat, sehingga mereka membagi wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan menjadi satu. Kemudian untuk Amerika Utara sendiri, di mana hanya ada 3 negara sebenarnya, tapi mereka membagi Amerika Utara ini menjadi satu wilayah sendiri karena Amerika Serikat dengan 300 juta wilayah atau 300 juta penduduknya itu cukup besar, sehingga menjadi konsen tertentu bagi Unilever. Kemudian Eropa menjadi satu, kemudian Timur Tengah atau Middle East, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kemudian secara demografik, Unilever memiliki target usia yang sangat luas, rentangnya hampir 35 tahun, yaitu usia dari 15 sampai 50 tahun. Nah, kenapa rentang usianya lebar? Karena produk-produk Unilever itu digunakan hampir oleh seluruh golongan usia, dari anak yang masih duduk di bangku SMP itu sudah atau bisa jadi menggunakan produknya Unilever seperti sampo atau pasta gigi Pepsodent begitu, sampai usia 50 tahun itu juga masih bisa menggunakan produk-produknya Unilever seperti sampo Dove, Tresemme, dan seterusnya. Kemudian ini juga target segmentasinya juga memiliki fase kehidupan yang sangat beragam begitu. Kemudian secara gender itu unisex atau laki-laki dan perempuan, karena produknya tidak tertentu menunjuk pada satu gender. Kemudian, nah ini yang menarik juga adalah tingkat pendapatan dari target market dari Unilever ini juga sangat luas, dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Nah, karena produk-produk Unilever ini sebenarnya sangat lebih mahal dari kompetitornya, seperti mungkin produk-produknya P&G seperti Clear, kemudian ada Emron dan Sunsilk dan seterusnya, itu jauh lebih mahal harganya, namun produk-produk tersebut masih sangat bisa dijangkau untuk hampir seluruh tingkat penghasilan, baik itu yang penghasilannya 1 bulan kurang lebih 2 juta hingga yang rentang penghasilannya sampai 30 juta sebulan masih bisa membeli produk dari Unilever. Kemudian secara psikografik, market segmentasinya Unilever ini dibagi menjadi 4. Ada believers, kemudian strivers, makers, dan thinkers. Believers ini cenderung orang-orang yang percaya terhadap produk-produk Unilever ini dapat mengatasi masalah dalam kehidupannya. Misalnya untuk produk sampo, target market yang percaya terhadap produk-produk samponya Unilever akan meyakini bahwa produknya Unilever itu bisa mengatasi kerontokan atau mengatasi ketombe dan seterusnya. Nah, kemudian secara perilaku atau behavioral itu dibagi atau dijabarkan lagi menjadi 3 hal, yaitu secara benefit,
kemudian secara patterns dan usage rate. Itu podcast untuk ketiga kali ini. Semoga ini menjadi contoh yang cukup jelas terhadap customer segmentation. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang dan selamat belajar.